Baik, setelah Anda membuat objek animasi karakter, langkah selanjutnya adalah menganimasikan objek-objek tersebut. Buat sebuah frame pada frame 50, klik dari atas ke bawah dengan menekan tombol Shift. Ini klik kanan, insert frame, lalu animasikan objek satu persatu. Pada layer kaki kanan di sini, klik pada objek kaki kanan dengan selection tool, klik kanan, pilih break apart. Oke. Setelah itu gunakan bone tool atau dengan menekan shortcut X. Seperti ini Anda dapat menyembunyikan layer badan terlebih dahulu. Setelah itu select all object dengan menggunakan selection tool, lalu gunakan bone tool atau dengan menekan shortcut tombol X untuk membuat objek tulang pada bagian kaki kanan seperti ini. Maka Anda dapat menggerakkan objek kaki kanan dengan acuan tulang pada bagian layer armatur 1. Setelah Anda membuat objek tulang, maka keseluruhan objek kaki kanan akan pindah pada layer armatur. Jadi Anda dapat menghapus layer kaki kanan, lalu Anda dapat merubah nama layer armatur menjadi kaki kanan seperti ini. Lalu klik pada objek tulang atas dengan menggunakan selection tool. Pada panel properties, aktifkan pilihan constraint, yaitu batas kaki dalam bergerak. Anda dapat melihat acuannya pada bagian ini, yaitu objek akan bergerak seperti ini maksimal. Anda dapat mengatur sudut maksimal pergerakan kaki ke belakang seperti ini misalnya. Usahakan agar objek kaki tidak keluar dari objek badan seperti ini. Lalu gerakan kaki ke belakang, lalu klik pada sudut maksimal, masukkan angka 0. Jadi objek akan bergerak ke belakang maksimal seperti ini. Lalu gerakkan objek ke depan. Usahakan objek tidak keluar dari objek badan, maka Anda dapat mengedit posisi badan seperti ini. Oke, ini adalah sudut maksimal. Lalu pada pilihan sudut minimal, masukkan angka 0. Jadi objek maksimal akan bergerak seperti ini ke depan dan seperti ini ke belakang. Setelah pengaturan dirasa sudah selesai, pada pengaturan tulang bawah, ulangi langkah serupa, aktifkan atau centang opsi constraint, lalu pada bagian tulang ini, pada pilihan ke belakang yang masih dirasa kurang, tambahkan misalnya 20 derajat, maksimal ke belakang, seperti ini. Oke, jika sudah sesuai, lalu ke depan. Ya, ini dirasa sudah sesuai. Pada sudut minimal masukkan angka 0, maka objek kaki akan teranimasi seperti ini. Dengan acuan sudut sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita dapat menganimasikannya pada frame awal kaki kanan, lalu maju 10 frame, posisikan kaki ke belakang seperti ini. Maka akan tercipta keyframe secara otomatis di frame ke-10. Lalu majukan ke frame 20, klik pada objek tulang kaki, lalu arahkan kaki ke depan seperti ini. Maka kaki akan teranimasi seperti ini. Lalu pada frame ke-35 Anda dapat mengembalikan kaki ini pada posisi semula. Setelah itu Anda dapat menganimasikan objek bola. Klik pada keyframe objek bola, klik kanan, pilih opsi Create Motion Twin. Lalu pada frame ketika bola tertendang, yaitu di frame 17, buat sebuah keyframe dengan menekan tombol F6 pada keyboard. Lalu buat sebuah keyframe pula pada frame ke-16. Lalu pada frame ke-30 buat sebuah keyframe. Lalu pada frame ke-17 Anda dapat mengaktifkan Free Transform Tool dan men-skew objek agar terlihat
terkena efek tendangan, mungkin seperti ini. Klik pada frame ke-20, Anda dapat menggeser objek bola menjauh seperti ini, maka akan tercipta sebuah garis patokan animasi. Anda dapat mengeditnya dengan selection tool seperti ini. Masukkan keyframe pada layer 25 dan Anda dapat men-skew objek bola untuk animasi agar terlihat natural, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu Anda dapat menganimasikan tangan kanan. Gunakan free transform tool, geser poros perputaran pada bagian bahu, lalu posisikan tangan pada awal seperti ini. Klik kanan pada tangan, pilih opsi create motion twin, lalu pada frame ke-10 putar objek tangan, lalu pada frame ke-20 putar lagi objek tangan ke belakang, lalu pada frame ke-30 kembalikan tangan pada posisi semula, lalu pada frame ke-35 putar objek tangan sedikit ke belakang seperti ini. Anda akan mendapatkan hasil animasi seperti ini. Atur terus objek animasi sehingga Anda dapat mendapatkan hasil animasi sesuai dengan yang diinginkan. Lalu dengan langkah serupa, pada tangan kiri klik kanan, create motion twin dengan free transform tool, ubah sudut poros perputaran pada bagian bahu. Posisikan layar tangan kiri di bagian paling bawah seperti ini, lalu pada posisi awal, lalu pada frame ke-10 posisikan tangan seperti ini, lalu pada frame ke-20 posisikan tangan ke depan seperti ini, lalu pada frame ke-35 posisikan tangan pada posisi awal. Anda mendapatkan hasil animasi seperti ini. Gerakkan objek kepala, klik kanan, masukkan opsi create motion twin, lalu geser sudut perputaran kepala, masukkan keyframe pada frame 10, lalu pada frame ke-15 taruh objek kepala ke atas, lalu pada frame ke-30 taruh objek sedikit ke bawah. Tidak ada patokan khusus dalam pembuatan animasi. Anda hanya cukup belajar tentang pemahaman pergerakan objek senatural mungkin seperti ini misalnya. Jika dirasa sudah sesuai dengan yang diinginkan, save objek dengan menggunakan Ctrl S, lalu kembali pada bidang kerja scene 1, namai layer dengan menendang bola, lalu pada panel library klik pada movie clip menendang bola, lalu drag pada bagian scene, resize sesuai dengan yang diinginkan, posisikan pada tengah. Lalu Anda dapat melihat previewnya dengan menekan Ctrl Enter. Maka kurang lebih Anda akan mendapatkan hasil animasi seperti ini. Baik, pada tahap ini Anda telah menyelesaikan pembuatan objek animasi karakter menendang bola.